Kalian pernah nggak mikir kenapa terkadang orang miskin, terutama yang kita anggap kurang edukasi, gampang banget buat tersinggung. Lu cuma ngomong sedikit, mereka langsung marah gitu. Lu kasih saran yang baik, malah dibilang so tau. Gue yakin lu pernah ketemu fenomena ini. Bahkan mungkin lu sendiri pernah ngalamin situasi dimana lu mau bantu, tapi yang lu bantu malah marah-marah balik gitu. So di video kali ini gue mau ngajak lu buat ngeliat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih dalam. Kita nggak cuma ngomongin soal mereka yang gampang banget marah, tapi juga kenapa mereka bisa jadi kayak gitu, dan apa yang bikin mental mereka tuh defensif, dan apa yang salah dari pola pikir dan lingkungan mereka. Dan yang lebih penting bagi kita, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini. Disclaimer, untuk video kali ini gue bukan maksud menjudge, tapi buat ngajak semua tuh mikir kenapa dunia ini bisa jadi seperti sekarang. Well, untuk tahu keseluruhannya, gue udah rangkum di video kali ini, so silakan tonton videonya sampai habis. Banyak yang salah kaprah soal istilah miskin dan bodoh. Kalau kita bilang miskin, orang tuh langsung mikirnya soal duit. Padahal kemiskinan itu lebih kompleks lagi. Lu nggak cuma miskin karena nggak punya duit, tapi juga karena lu nggak punya akses ke pendidikan dan juga kesehatan yang layak, bahkan ke lingkungan yang sehat gitu. Nah, orang miskin itu bukan cuma soal nggak punya duit doang, tapi soal mereka yang nggak punya peluang untuk jadi lebih baik. Terus yang kedua, soal bodoh ini juga sering salah pahami. Bodoh di sini bukan berarti mereka tuh nggak punya IQ yang tinggi atau mereka yang nggak mampu belajar gitu. Nah, orang yang kita anggap bodoh itu seringkali nggak punya wawasan yang luas, nggak tahu gimana caranya melihat dunia dari sudut pandang yang lebih besar. Jadi mereka tuh stuck di pola pikir sempit yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan lu tahu apa yang bikin semua ini makin rumit? Orang miskin yang hidup dalam keterbatasan ini seringkali nggak sadar kalau mereka ada di situasi yang salah. Mereka tuh terbiasa hidup seperti itu. Jadi buat mereka itu adalah normal. Nah, jadinya ketika lu datang dengan cara berpikir yang berbeda dengan mereka, lu tuh dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Nih, gua mau lu bayangin dulu gimana rasanya hidup di lingkungan miskin yang penuh dengan tekanan. Lu tinggal di rumah kecil bareng sama keluarga besar, tetangga lu juga susah, jadi nggak ada yang bisa bantu. Kalau lu lagi butuh sesuatu, lu tiap hari dengar suara ribut, mungkin ada yang berantem, mungkin ada yang maki-maki, dan lu mau tidur aja susah gitu karena bising. Nah, di lingkungan kayak gitu, orang miskin tuh belajar buat bertahan hidup. Mereka tuh jadi orang yang keras, mereka jadi gampang marah. Kenapa? Karena mereka tuh nggak punya ruang buat mikir panjang. Hidup mereka soal bertahan hidup hari ini. Jadi ketika lu datang dengan kritik atau saran, mereka langsung merasa itu serangan buat mereka. Lu nggak ngerti apa-apa yang mereka rasain. Kritik lu itu kayak tambahan beban buat mereka, bukan solusi gitu. Gue pernah ngobrol sama seorang kawan yang besar di lingkungan miskin. Dia bilang di tempat dia itu kalau marah itu hal biasa aja. Kalau lu nggak marah, lu dianggap lemah. Kalau lu nggak balas omongan orang lain, lu tuh dianggap nggak punya harga diri. Jadi lu bisa bayangin, mental defensif itu udah jadi budaya di lingkungan mereka. Nah, pendidikan itu salah satu cara terbaik buat ngubah hidup seseorang. Tapi sayangnya, banyak orang miskin yang nggak punya akses ke pendidikan yang layak. Lu tahu kan, sekolah gratis itu kadang nggak bener-bener gratis gitu. Ada biaya seragam, buku, transportasi, dan lain-lain. Dan kalau lu punya 3 atau 4 anak, biaya itu jadi makin besar gitu. Akibatnya banyak anak dari warga miskin yang nggak selesai sekolah. Jadinya mereka tuh nggak belajar cara berpikir kritis, nggak diajarin gimana cara mengelola emosi, dan nggak punya pengetahuan dasar tentang dunia ini. Jadinya mereka tuh tumbuh dengan pola pikir yang sempit yang bikin mereka tuh sulit menerima ide ataupun pendapat yang baru. Ini juga yang bikin mereka tuh gampang tersinggung. Mereka tuh nggak tahu cara menerima kritik dengan kepala dingin. Kritik buat mereka itu kayak serangan gitu, karena mereka nggak punya keterampilan buat membedakan antara kritik yang konstruktif dan hinaan. Nah, di sini masyarakat kita, terutama di kalangan miskin, ada budaya malu yang sangat kuat. Lu tau kan kalau orang miskin itu seringkali lebih mikirin gengsi daripada hal yang lain. Mereka tuh nggak mau kelihatan kalah, mereka nggak mau kelihatan salah. Buat mereka harga diri itu segalanya, karena itu salah satunya hal-hal yang mereka punya. Jadi ketika lu mengkritik mereka, mereka merasa lu sedang menyerang harga diri mereka. Mereka ngelihat kritik itu bukan sebagai sesuatu yang bisa ngebantu mereka jadi lebih baik. Mereka ngelihat itu sebagai penghinaan dan sebagai ancaman terhadap status mereka di mata orang lain. Dan ini bukan cuma di masyarakat miskin. Budaya malu ini ada di seluruh lapisan masyarakat kita. Tapi di kalangan miskin dampaknya lebih besar, karena mereka tuh nggak punya banyak cara buat membela diri mereka selain dengan marah. Lu pernah denger nggak istilah intergenerasional trauma? Nah, fenomena di mana trauma atau tekanan hidup yang dialami satu generasi diturunkan ke generasi berikutnya. Misalnya kakek nenek mereka dulu hidup di masa sulit, mungkin zaman penjajahan atau reformasi gitu, yang dimana mereka tuh harus berjuang keras
cuman buat makan. Nah, pola pikir bertahan hidup ini tuh terus diwariskan, tapi nggak diiringi dengan gimana caranya berkembang atau keluar dari lingkaran itu. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan kayak gini jadi punya pola pikir yang defensif. Sejak kecil mereka belajar dari orang tua yang selalu curiga sama orang lain, yang selalu bilang hati-hati orang lain cuma mau manfaatin lu. Akibatnya mereka tuh tumbuh jadi individu yang sulit percaya sama orang lain, apalagi sama orang yang datang dengan kritik. Ini tuh nggak cuma soal ekonomi, trauma ini juga tuh merusak cara mereka melihat dunia. Mereka tuh nggak percaya kalau dunia ini bisa jadi lebih baik lagi, atau kalau ada orang yang tulus mau bantu mereka. Dan ini bikin mereka gampang tersinggung karena mereka tuh udah keburu mikir sama orang itu punya niat buruk gitu. Nah, kalau kita ngomongin kemiskinan, nggak adil kalau kita cuma nyalahin individu tanpa ngelihat sistemnya. Di sekitar mereka banyak banget orang miskin yang terjebak di kondisi ini, bukan karena mereka malas atau bodoh ya, tapi karena sistem yang enggak mendukung mereka buat keluar dari kemiskinan. Misalnya ada keluarga miskin yang mau usaha buat bangkit, tapi akses ke pinjaman modal itu sulit banget, atau mereka mau cari kerja yang lebih baik tapi persyaratan pendidikan atau koneksi sosial itu jadi hambatan. Nah, sistem kayak gini bikin mereka stuck di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Dan lu tahu apa dampaknya? Mereka jadi frustasi, mereka ngerasa dunia itu nggak ada. Nah, mereka merasa kalau semua orang di atas mereka itu cuma mau menindas mereka. Jadinya kalau lu datang dengan saran atau kritik ya, mereka tuh nggak lihat itu sebagai sesuatu yang membantu buat mereka. Jadinya kritik lu itu cuma tambahan bukti kalau dunia itu bener-bener menyalahkan mereka doang tanpa kasih solusi yang nyata. Sistem sosial yang enggak mendukung ini bikin mereka tuh nggak percaya lagi sama perubahan. Mereka tuh nggak percaya sama yang namanya pemerintah, nggak percaya sama lembaga sosial, bahkan nih nggak percaya sama orang-orang yang datang dengan niat yang baik. Nah, pola pikir ini tuh bikin mereka gampang marah, gampang curiga, dan sulit menerima pandangan baru. Jadi kalau kita mau ngomongin kenapa tuh mereka gampang tersinggung, kita nggak bisa lepas dari peran sistem sosial yang sebenarnya bisa diperbaiki. Tapi masalahnya siapa yang mau mulai memperbaiki gitu? Ketika seorang yang tumbuh dalam kondisi yang serba kekurangan, mereka tuh seringkali membawa rasa rendah diri atau inferioritas yang dalam. Rasa ini muncul karena mereka tuh sadar bahwa secara sosial dan ekonomi mereka tuh berada di bawah banget gitu. Tapi ironisnya, untuk menyembunyikan perasaan itu, mereka membangun tameng berupa ego yang rapuh. Misalnya orang yang hidup miskin seringkali memproyeksikan dirinya sebagai orang yang kuat dan mandiri. Mereka tuh nggak mau kelihatan lemah, apalagi dikasihani gitu. Ketika ada kritik yang bahkan niatnya tuh baik, tameng ego ini tuh langsung aktif dan mereka langsung rasa tersinggung karena itu mengancam harga diri mereka. Nah, sebenarnya ini adalah mekanisme pertahanan psikologis. Jadinya mereka tuh menolak kritik bukan karena mereka nggak mau belajar, tapi karena kritik ini bikin mereka ngerasa kecil. Mereka takut kalau mereka ngaku salah, itu bakal menguatkan stereotip negatif tentang mereka sebagai orang yang nggak mampu atau bodoh. Nah, cerita kayak gini nggak cuma terjadi di individu. Di banyak komunitas miskin, harga diri kolektif ini juga jadi normal. Jadi kalau kritik salah satu dari mereka, mereka tuh bakal ngeliat itu sebagai kritik ke seluruh komunitas mereka ini. Kenapa reaksi mereka bisa sangat emosional dan besar? Coba lu pikir, ada beberapa banyak orang miskin yang punya role model atau panutan di sekitar mereka. Panutan di sini bukan cuma soal figur terkenal, tapi orang yang benar-benar bisa dikasih inspirasi nyata buat keluar dari kemiskinan. Nah, sayangnya di banyak lingkungan miskin, role model positif ini tuh hampir nggak ada yang sering mereka lihat. Malah kebalikannya, orang yang cari jalan pintas buat sukses, entah itu lewat kejahatan, korupsi kecil-kecilan, atau manipulasi. Jadi mereka tuh tumbuh dengan pola pikir bahwa cara bertahan hidup itu adalah dengan trik, bukan usaha jangka panjang. Dan ini bikin mereka skeptis sama orang yang ngomong soal kerja keras atau perbaikan diri. Nah, ketiadaan role model positif ini juga bikin mereka tuh nggak tahu gimana cara menghadapi kritik. Nih, kalau lu tumbuh di lingkungan dimana semua orang tuh gampang tersinggung, lu bakal belajar kalau marah itu cara paling efektif buat melindungi diri. Mereka nggak pernah diajarin kalau menerima kritik itu bagian dari proses belajar gitu. Nah, solusinya kita butuh lebih banyak representasi positif di media, di lingkungan kerja, bahkan di komunitas kecil. Karena orang miskin butuh lihat contoh nyata kalau ada jalan keluar dari situasi mereka ini. Kalau mereka punya role model yang ngajarin gimana cara menerima kritik dan belajar dari kesalahan pola pikir, jadinya mereka tuh bisa perlahan berubah gitu. Kita udah ngomong panjang lebar soal kenapa orang miskin yang kurang edukasi seringkali gampang tersinggung dari intergenerasional, edukasi lingkungan keras, sampai sistem sosial yang nggak mendukung. Semua ini bikin mereka terjebak di pola pikir yang defensif. Tapi bukan berarti kita cuma bisa ngejudge mereka. Sebaliknya, kita harus mulai dari empati. Kita harus ngerti kalau reaksi mereka yang gampang marah itu adalah hasil dari kondisi yang mereka alami selama bertahun-tahun. Kita harus belajar buat nggak cuma ngomongin masalah, tapi juga ngasih solusi yang nyata, meskipun kecil gitu.
gitu. Dan yang paling penting kita harus ingat bahwa perubahan itu butuh waktu. Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, ya kapan lagi gitu. Well, gimana menurut lu tentang fenomena ini? Terima kasih yang sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rehan dan terima kasih.